Shalom, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita sampai saat ini. Selamat beribadah bagi kita dimanapun kita berada. Sebelumnya kita tenangkan diri, kita bersaat teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita berjalan maju, bersukacita senantiasa, sebab Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan yang memimpin kita. Kau tak kulupakan. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku. Walau di lembah yang gelap gulita akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau takkan kulupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu. Karena Ia janji, kau tak dilupakan. Karena Ia janji, kau tak dilupakan. Berjalanlah maju, sukacitalah. Tak seorang yang dapat dihandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik karena sampai hari ini kita masih diberikan pemeliharaan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih menikmati anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur untuk keseharian kami, seminggu telah berlalu dan Engkau terus memelihara kami. Biarlah kami terus hidup dengan rasa syukur dan hidup dengan penuh kewaspadaan sehingga kami boleh benar-benar mengerti, memahami, dan bahkan menjadi saluran berkat buat banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka suara, kita berdoa untuk Indonesia, negara kita tercinta ini, untuk pemerintahan, untuk pemulihan ekonomi, bahkan juga untuk setiap orang-orang yang mungkin hari-hari ini masih bergumul dengan pekerjaan dan juga dengan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka yang masih perlu mereka usahakan dengan lebih keras lagi karena kondisi saat ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Pemerintah,
keadaan hari ini dan juga untuk pemulihan ekonomi keluarga kita, bahkan juga negara kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami juga boleh diberikan kesempatan untuk berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Engkau berkati pemerintahan kami Tuhan, daripada presiden kami sampai kepada RT RW, biarlah Engkau pakai para pemimpin negara kami ini, para aparat pemerintah untuk boleh menjadi caramu, saluran berkat-Mu untuk memperhatikan umat-Mu yang ada di Indonesia ini, bahkan negara kami Indonesia ini boleh Engkau terus pelihara melalui mereka, melalui para pemimpin Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan untuk pemulihan ekonomi negara kami, berkati menteri-menteri yang mungkin bekerja keras, bahkan juga orang-orang yang terlibat, yang memikirkan banyak hal supaya negara kami ini boleh kembali pulih dan juga perekonomian seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Engkau juga berkati Tuhan setiap kami, mungkin ada keluarga-keluarga kami, saudara kami, jemaat kami mungkin yang hari-hari ini masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mencukupi kebutuhan mereka. Engkau yang pimpin, Engkau yang terus cukupkan, Engkau yang berikan solusi yang terbaik, dan Engkau gerakan orang-orang yang mampu Tuhan, yang Engkau pakai untuk menolong mereka. Kiranya Engkau menyertai dan Engkau yang benar-benar melihat pergumulan daripada jemaat-Mu, umat-Mu di negeri kami tercinta Indonesia ini. Kami juga mau berdoa Bapa untuk para hamba Tuhan di tempat ini, baik yang ada di GKR Gedong, di cabang maupun di seluruh Indonesia. Kita mau berdoa supaya sungguh Tuhan pakai para hamba-hamba Tuhan ini untuk menjadi saluran berkat dan juga pemberi pengharapan, pengajaran firman Tuhan yang baik dan mengembalakan jemaat di GKR dengan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah Engkau tempatkan di gereja GKR, baik di GKR Gedong dan bahkan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu, supaya hamba-hamba Tuhan ini boleh menjadi alat-Mu untuk mengembalakan domba-Mu di GKR, boleh menjadi alat-alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menghibur dan memberikan pengharapan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan di GKR. Kita juga mau berdoa untuk setiap kita yang mungkin memiliki pergumulan pribadi yang tidak bisa kita katakan. Mari kita nyatakan kepada Allah dengan sikap yang tenang. Yes Tuhan, terima kasih kami boleh menyampaikan isi hati kami. Biarlah sungguh Engkau yang menyertai, Engkau yang sungguh memberkati kami dan memimpin kami untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, inilah doa syafaat kami. Biarlah doa syafaat ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas doa ini, bukan kehendak kami. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai kepada keluarga atau sanak saudara kita yang ada di kanan kiri kita. Salam damai. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebagai manusia, banyak perkara yang mungkin tidak bisa kita pahami. Tuhan tidak janji jalan yang kita tempuh selalu rata, tetapi Ia berjanji untuk memimpin dan menyertai kita. Sungguh kasih setianya kekal, dan Ia tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Allah mengerti, dan Allah peduli.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu pada hari Sabat yang telah Tuhan tetapkan untuk kami. Tuhan, pada hari ini kami mau membaca dan mendengarkan, memikirkan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohon Roh Kudus hadir dan bekerja. Sehingga ketika firman-Mu itu kami pikirkan bersama. Hati yang lemah boleh dikuatkan. Hati yang sakit disembuhkan. Hati yang patah dibalut kembali. Hati yang berbeban berat diberi kelegaan. Hati yang bengkok diluruskan. Hati yang berdosa dipertobatkan. Hati yang sudah jauh dari Tuhan ditarik kembali. Iman kami makin kokoh di dalam Tuhan. Kasih kami makin besar kepada Tuhan. Berilah pada kami hikmat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan memahaminya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang banyak kekurangan. Tuhan pakai di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara, satu sukacita, senang sekali bisa menyapa saudara di dalam ibadah hari ini. Meskipun saudara setengah tahun ini saya nggak pulang ke Jakarta sama sekali. Saudara, sukacita besar dan rasa happy yang berbeda saudara. Ketika boleh melayani firman Tuhan di rumah sendiri. Terima kasih rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis untuk kesempatan yang diberikan. Saya membawa salam dari seluruh penatua, majelis, dan jemaat Gereja Kristen Immanuel Hosana, tempat saya melayani. Ini kebetulan saudara, sebelum rekaman khotbah ini, tadi saya rekaman ibadah untuk di gereja ya, jadi sekalian saudara. Jadi saya senang bisa menyapa saudara-saudara melalui mimbar ini. Saudara, hari ini gereja memberi tema untuk kita pikirkan. Ketika hal buruk terjadi, atau lebih tepatnya ketika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi. Mari membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal 29. Kita akan membaca ayat 11 sampai 14 bagian A. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Saudara, penderitaan adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Pernahkah saudara merasa di dalam hidup saudara ada hal yang sangat mengganggu tapi terus ada? Seperti orang yang mengikuti saudara kemana-mana, yang kita udah bilang pergi tetapi dia tetap ikuti kita. Yang dia seperti muncul di semua sosial media kita, yang sepertinya dia bisa masuk kemana saja di dalam ruangan hidup kita. Yang kita sudah usahakan berbagai cara, kita gak mau ada dia tetapi dia terus ada. Seperti itulah penderitaan di dalam hidup saudara dan saya. Kita gak suka penderitaan, kita mau tolak penderitaan, tetapi gak bisa saudara. Dia akan selalu ada dalam hidup kita. Dan bahkan seringkali yang kita alami, satu penderitaan belum beres, ada lagi penderitaan yang lain. Satu masalah terjadi, ada lagi masalah yang lain. Satu kesulitan menimpa kita, kesulitan yang lain seperti sudah antri begitu saudara untuk masuk ke dalam hidup kita. Mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk
dan penderitaan terjadi. Saudara, jawaban sederhana yang selama ini saya pikirkan dari dulu sampai sekarang itu adalah begini, kalau Tuhan mengizinkan terjadinya penderitaan, itu pasti Tuhan akan ubah untuk sesuatu yang baik. Ambil aja hikmahnya, begitu ya. Kita suka berkata-kata begitu, ambil aja hikmahnya. Saudara, saya adalah orang yang bergumul dengan penderitaan sepanjang saya tumbuh besar menjadi remaja sampai dewasa. Saya terus membawa pertanyaan, karena saudara kenal ya, saya di rumah sendiri berkhotbah hari ini. Kenapa Tuhan, saya kok nggak kenal papa kandung saya? Kenapa Tuhan, orang tua saya kok meninggal sejak saya kecil? Kenapa Tuhan, saya kok dibesarkan di dalam keluarga yang tidak seperti keluarganya orang lain? Itu terus menjadi pertanyaan saya. Dan seringkali saudara, dengan pikiran jawaban yang default, yang sudah disetting, itu saya akan berpikir begini, oh ya, ini untuk demi kebaikan. Kalau nggak begitu, saya mungkin nggak jadi orang yang kuat. Kalau nggak begitu, saya mungkin tidak jadi mandiri. Kalau nggak begitu, mungkin saya tidak mudah beradaptasi. Tapi saudara, bukankah kedengaran sangat konyol dan nggak sebanding? Kalau Tuhan mau ngajarin saya misalnya ya jadi mandiri, bisa adaptasi, jadi kuat, atau bahkan jadi hamba Tuhan sekalipun, apakah harus dengan cara itu? Kalau Tuhan mau melakukan hal baik, kenapa nggak langsung aja melakukan hal baik? Kenapa harus pakai jalan yang susah, jalan derita? Kenapa Tuhan sepertinya tuh kayak membuat kita sengsara dulu, setengah mati dulu, udah nggak tahan, nanti baru dikasih yang baik. Kenapa kebaikan itu seperti begitu mahal untuk Tuhan? Dan saya juga melihat, saudara, banyak pengalaman hidup, cerita-cerita orang lain, ternyata tidak semua penderitaan bisa mendatangkan kebaikan, saudara. Selama ini kan kita selalu begitu ya, ambil hikmahnya. Ya kalau ada kesulitan, oh ya itu untuk yang baik. Ternyata enggak selalu, saudara. Ada orang yang benar-benar karena tekanan sedikit, itu keluarga jadi hancur. Ada orang yang karena satu masalah yang sangat besar, dia nggak bisa atasi, dia jadi gila. Kehilangan iman, bunuh diri, dan betul-betul mati gitu. Saudara, ada orang yang karena pandemi ini, itu betul-betul nggak makan. Jemaat saya ada begitu, saudara. Betul-betul nggak makan. Saudara, apa kebaikan yang bisa dipetik di dalam penderitaan seperti ini? Saudara, dengan pergumulan, perjalanan hidup, pertanyaan-pertanyaan ini, akhirnya saya mulai belajar memandang wajah penderitaan. Saya berhadapan muka dengan penderitaan. Seperti apa wajah penderitaan? Saudara, ternyata penderitaan punya banyak wajah. Many faces of suffering, of evil. Banyak wajah penderitaan. Yang kalau kita bilang, oh penderitaan ini untuk mengerjakan kebaikan, for a greater good, itu hanya satu wajah. Tapi masih banyak wajah yang lain. Dan Alkitab pun tidak semua berkata penderitaan itu untuk kebaikan. Ada ayat-ayat lain tentang penderitaan yang kita juga harus pahami dengan utuh, saudara. Nah ini supaya teologi kita nggak kebentur. Kadang orang jadi kebentur dan kecewa karena dia berpikir begini, kan penderitaan selalu mengerjakan kebaikan. Tetapi ternyata yang dialami bukan begitu. Surah kitab suci menunjukkan kepada kita penderitaan itu punya banyak wajah. Surah, setidaknya saya mendaftarkan di sini 6 macam wajah penderitaan. Yang pertama, saudara, ada penderitaan yang terjadi itu memang akibat dari dosa seseorang. Atau dalam bagian-bagian Alkitab yang sangat khusus, ada penderitaan-penderitaan yang memang hukuman dalam tanda kutip atas dosa seseorang. Contohnya, saudara, Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan oleh api belerang. Itu pasti semua orang menderita. Dan keluarga Lot itu menderita, begitu ya. Nah, tetapi ada hukuman ini kita tahu karena dosa daripada bangsa itu. Ya. Nah, ketika
ketika Tuhan menghukum seseorang atau suatu bangsa karena dosa, kemungkinan itu untuk membatasi kejahatannya jadi lebih besar, saudara. Kita juga lihat cerita di dalam Nuh ya misalnya ya saudara. Ketika bumi itu penduduknya sudah gak karu-karuan, Tuhan kasih air bah, mati semua. Nah itu adalah membatasi supaya jangan tambah besar kerusakan. Tapi istri Lot misalnya dalam cerita Sodom dan Gomora itu menjadi tiang garam karena apa? Karena gak taat sama Tuhan. Ya, di dalam bagian Alkitab ada orang-orang yang mati karena melanggar kekudusan Tuhan. Jadi boleh dikatakan penderitaannya dalam tanda kutip itu akibat atau hukuman dari dosanya sendiri. Tapi saudara, saya mau kasih warning sama saudara, perhatian, hati-hati di sini. Jangan cepat-cepat melabel. Kalau kita menderita, oh saya dihukum Tuhan. Atau orang lain menderita lalu kita bilang, tuh kan kamu dihukum Tuhan. Jangan cepat-cepat saudara. Karena apa? Pasti ada wajah yang lain penderitaan. Nah itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, penderitaan itu bisa jadi bukan akibat dosa kita, tetapi akibat dosanya orang lain. Lalu kita menderita. Bisa loh saudara. Nah karena apa? Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak, sudah jatuh berdosa. Jadi dan kita manusia kan saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi dosa saya itu bisa berpengaruh kepada keluarga saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat, kepada gereja, bahkan kepada bangsa dan negara. Saudara lihat ada seorang pemimpin misalnya namanya Akan. Ya, dia berdosa kepada Tuhan. Dan itu mengakibatkan apa? Kekalahan sebuah bangsa. Dan di dalam Alkitab juga ada misalnya Yusuf. Dia menderita karena apa? Karena dosa saudara-saudaranya jual dia. Nah, jadi kita bisa menderita karena dosanya orang lain. Nah, misalnya contoh, kalau dalam hidup saya, misalnya saya bisa excuse gitu saudara. Excuse alasan ya. Oh ya, saya jadi susah karena misalnya orang tua saya berbuat dosa dulu, misalnya bercerai dan sebagainya begitu ya. Nah itu bisa, saudara bisa merasa begitu ya. Kadang di dalam hidup kita ada hal-hal yang tidak enak itu karena dosanya orang lain. Nah wajah yang ketiga dari penderitaan itu bisa jadi adalah datang dari iblis, saudara. Nah iblis ini memang sengaja dia pakai penderitaan untuk menghancurkan kita. Contohnya Ayub itu ya. Kita lihat dengan jelas ya di dalam Ayub pasal 1, pasal 2. Iblis itu datang kepada Tuhan. Tuh kan dia setia sama kamu karena dia baik-baik. Coba saya bikin dia menderita. Masih setia gak? Nah itu jadi penderitaan Ayub dari iblis. Godaan iblis. Bisa. Jadi memang karena apa ya? Karena iblis memang mau menghancurkan hidup kita orang percaya. Jadi dia memakai kesengsaraan hidup, kesulitan. Nah, kemudian saudara, wajah penderitaan yang lain itu bisa juga sebenarnya di dalam kitab suci itu dikatakan penderitaan itu untuk memurnikan kita. Seperti api memurnikan emas. Nah ini positif ya. Jadi mungkin Tuhan itu ingin kita dikuduskan, diubah, dimurnikan ya. Jadi pada dasarnya misalnya kita ini adalah emas, tetapi banyak batu-batu yang kotor, yang keras, yang menempel ya. Misalnya sifat-sifat kita yang buruk, karakter dosa, keterikatan kita dengan dunia ini, kesombongan kita. Lalu Tuhan pakai penderitaan untuk menjadi api yang memurnikan kita. Nah ini positif. 1 Petrus 1 ayat 16-17 katakan itu. Ya, berbagai-bagai penderitaan ini untuk memurnikan iman kita seperti emas. Nah ada juga penderitaan yang wajah yang kelima misalnya ya, yaitu apa? Penderitaan yang untuk membuat kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini positif ya, dan ini yang seringkali kita pakai nih. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Untuk Tuhan mengerjakan kebaikan bagi kita ya, supaya kita makin kuat, makin tangguh. Nah memang ada penderitaan-penderitaan yang begitu ya. Firman Tuhan katakan di dalam dunia ini misalnya kita akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Nah, tetapi itu sebenarnya untuk apa? Untuk membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Nah yang terakhir, penderitaan itu juga bisa muncul karena iman kita kepada Tuhan. Nah kalau buat saya ini tingkat penderitaan yang paling tinggi ya. Yang saya nggak tahu saudara saya udah alami atau belum. Tetapi Tuhan Yesus itu memang bilang setiap orang yang mau mengikut dia itu harus siap
melepaskan segala sesuatu, kehilangan segala sesuatu, termasuk kehilangan diri dan nyawanya, termasuk menderita, ya. Di dalam dunia kita akan menerima penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak suka. Karena dunia tidak suka Yesus dan murid-muridnya. Nah, saudara, Paulus katakan ini, yang keenam ini, Paulus katakan di dalam Filipi 3, yang aku rindukan adalah makin serupa dengan Yesus dan bersekutu dalam penderitaannya. Jadi pengen mengalami penderitaan yang setara dengan penderitaan Yesus. Untuk apa? Untuk bersekutu, untuk lebih dekat dengan Yesus. Bahkan Paulus juga pernah katakan, supaya di dalam penderitaanku, aku menggenapi apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Ya kita tahu penderitaan Kristus itu cukup, saudara, ya, gak pernah kurang. Tetapi ini bahasa Paulus, aku pengen ngerasain yang dia rasain. Karena aku pengen dekat dengan dia. Nah, itu bahasa kasihnya Paulus, ya. Jadi menderita karena Injil. Nah, ini wajah penderitaan yang keenam. Nah, masih banyak lagi, saudara, wajah-wajah penderitaan yang lain di dalam kitab suci. Kita gak bisa bahas semua. Tapi dari 6 ini aja, saudara, kita bisa mengambil kesimpulan begini. Ketika saudara dan saya menderita, lalu kita tanya, kenapa? Bisa gak kita memetakan penderitaan saya ini masuk ke yang mana? Bisa gak kita tahu? Apakah ini sekarang penderitaan yang saya alami karena dosa orang lain? Atau karena dosa saya? Atau karena setan? Atau karena Tuhan mau memurnikan saya? Bisa gak? Gak bisa, saudara. Kita gak bisa tebak-tebak begitu. Ketika satu masalah terjadi, kita gak tahu ini kenapa. Dan kita gak bisa bilang antara 1 sampai 6, oh ini karena A, karena B, karena C, karena D. Gak bisa. Saudara, hanya anugerah Allah yang akan mengubah penderitaan kita untuk kebaikan. Kalau tanpa anugerah Allah, maka kita pasti sudah hancur di dalam penderitaan. Nah, saudara, kalau kita memandang wajah penderitaan yang 6 ini, saya percaya kita akan putus asa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara, saya mengusulkan, kalau kita menderita, mengalami satu kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pandang wajah penderitaan itu. Tapi saudara, pandang apa? Pandang wajah Tuhan Yesus. Pandang wajah Tuhan. Saudara, yang pasti dan harus kita pegang, di dalam Yeremia 29 tadi kita sudah baca, Tuhan sendiri katakan, aku tahu rancangan apa yang aku buat bagi kamu. Rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, bukan kecelakaan. Jadi pada dasarnya Tuhan itu motifnya selalu baik. Niatnya selalu baik. Yang ini yang kadang kita gak bisa tahu. Dan keliru, saudara, kalau kita tebak-tebak. Karena apa? Karena satu titik saudara kan putus asa. Gak bisa ketebak. Ya, ada jawaban yang Tuhan berikan. Misalnya ya, setelah menderita sejangka waktu. Misalnya ada orang yang menantikan, punya momongan lama sekali. Lalu Tuhan kasih. Wah, baru akhirnya mereka belajar begitu, mengerti bahwa apa? Oh, selama ini Tuhan melatih kami bergantung pada Tuhan. Tuhan mau melatih kami suami istri lebih dekat misalnya. Bisa nanti ketahuan. Tapi ada pertanyaan tentang penderitaan yang sampai kapanpun di dunia ini gak akan ketahuan. Mungkin nanti bisa tanya itu muka dengan muka sama Tuhan waktu ketemu. Ya. Ada yang kita bisa tahu gitu ya, ada yang kita gak bisa tahu. Nah, sampai satu titik, kalau kita tebak-tebak terus, kita akan putus asa, saudara. Karena kita merasa Tuhan itu jadi susah ditebak, susah dipahami. Nah, tetapi saudara, yang kita bisa lakukan di sini adalah apa? Kita memandang wajah Tuhan, kita percaya. Tuhan bilang pada dasarnya, Dia tahu apa yang Dia lakukan atas kita. Tuhan tuh gak sengaja, saudara. Tuhan misalnya lagi menggambar dunia begitu ya, atau lagi main game simulator si A ke si B gini, gak sengaja tabrakan. Lalu Tuhan lagi atur misalnya pergerakan bakteri di udara, gak sengaja corona kelepas ke bumi. Enggak, saudara. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan dan Dia gak mungkin salah di dalam melakukan. Tuhan gak iseng, Tuhan gak main-main, Tuhan gak sengaja. Tuhan serius dan Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dan yang Dia lakukan, Dia katakan kepada kita, rancangan damai sejahtera, kebaikan. Itu yang pasti. Apa baiknya Tuhan bagi saya? Saudara, Tuhan bilang baik.
Kita nggak tahu. Maka sikap atau postur atau sikap hati yang harus kita bangun ketika penderitaan terjadi. Saudara bukan lagi melihat wajah penderitaan lalu bertanya, kenapa saya menderita? Kenapa ini saya mengalami begini? Ayo, apa masalahnya? Saya mau pecahkan. Enggak, saudara. Tapi berpaling pada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya nggak ngerti, tapi saya mau percaya padamu. Tuhan, saya nggak ngerti, tapi saya mau percaya padamu. Percaya pada Tuhan itu nggak gampang, nggak gampang. Saudara seperti harus lepasin tangan saudara dan biarin Tuhan pegang dan ayun-ayun kemanapun. Percaya sama Tuhan, itu lepasin keamanan, kenyamanan diri kita. Kita jadi rapuh, kita jadi lemah, kita jadi rentan. Kita nggak tahu, tapi percaya. Tuhan bilang, rancanganku damai sejahtera. Dan surah Tuhan yang berjanji ini adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita di dalam penderitaan kita. Dia bilang di ayat 12 dan 13, kalau kamu berseru, kalau kamu datang berdoa, aku akan dengerin kamu. Kalau kamu cari aku, kamu akan ketemu aku. Dan bukan hanya itu, dia sendiri menjadi Allah yang turun, masuk ke dalam penderitaan kita. Dia ambil jalan penderitaan itu, dia tanggung segala bentuk penderitaan. Saudara, wajah penderitaan yang Yesus alami itu wajah yang lengkap, ya. Hukuman dosa itu yang Yesus tanggung. Karena dosa orang lain itu yang Yesus tanggung. Maksudnya hukuman dosa orang lain, ya. Yesus sendiri tidak berdosa, saudara. Tetapi semua dosa itu ditimpakan kepadanya. Lalu penderitaan Yesus itu karena iblis. Ya, iblis itu meremukkan tumit waktu Tuhan Yesus ada di salib, ya. Tetapi juga di dalam karya salib penderitaan itu, Yesus itu teruji menjadi anak Allah yang taat, anak Allah yang setia, anak Allah yang benar. Nama di atas segala nama. Kepada Dia yang sudah menanggung segala bentuk penderitaan itu, kita bisa berpaling. Jangan lihat wajah penderitaan. Lihat wajah Yesus. Belajar percaya. Saudara, di dalam hidup ini kita mengalami penderitaan banyak dan kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita bisa percaya, pegang janjinya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan menolong kami dalam segala badai kehidupan, penderitaan, pencobaan, tekanan yang kami alami. Kami belajar percaya, berharap, bergantung pada Tuhan. Meskipun jalan seperti tidak pasti. Tapi Tuhan, ketika Engkau berkata sudah selesai, di sanalah kami tahu bahwa penderitaan yang kami alami di dunia ini tidak akan selama-lamanya. Bahkan tidak pernah menghancurkan kami. Satu kali nanti kami akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang kudus, yang tidak ada penderitaan lagi, tidak ada air mata lagi, hanya ada sukacita dan bahagia. Tuhan, kami mau tiba sampai ke sana. Maka tolong kami untuk belajar percaya kepadamu hari demi hari, musim demi musim. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu di GKR Gedong. Kiranya Tuhan berkati seluruh hamba Tuhan, majelis, pengurus. Tuhan pakai gereja-Mu menjadi sarana orang-orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, setiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus
serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, saat teduh ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, selamat berbakti kepada Tuhan walaupun di tempat saudara masing-masing, dan kami menghimbau agar jemaat tetap beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan ketika di rumah, dengan sikap yang wajar karena kita menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Walaupun di rumah tapi tetap dengan sikap ibadah kepada Tuhan. Saudara, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun. Pada 1 minggu ke depan, Email Dawijaya, Yulani Kuswanto, Wan Suli, Endah Puspitasari, Indri Yuliawati Suhirman, Pendeta Rudi Simon, dan Wong Julin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kami juga menyampaikan kepada saudara bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, dan persembahan saudara bisa ditransfer kepada rekening gereja yang tertera di bawah ini untuk kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikian juga saudara yang ingin mempersembahkan untuk pembangunan gereja kita, silakan memberikan persembahan kepada rekening pembangunan yang juga yang tertera di bawah ini. Saudara, selamat menjalankan ibadah di tempat masing-masing, dan silakan saudara mengikuti ibadah-ibadah online pada masa-masa yang akan datang dari Gereja Kehidupan Rohani. Demikian ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.